Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Lemhanas, yang saya hormati para peserta P4N dan P3N. Ini tadi saya kira luar biasa sekali, dua paparan yang disajikan tadi, banyak menyinggung masalah AI, hilirisasi, dan saya dengar ini sudah muter dan menerima pembekalan dari kurang lebih 13 instansi ya Pak Gubernur ya. Saya kira luar biasa. Tapi coba ini Pak, minta wireless mic dong Pak. Kan sudah bertemu dengan menteri-menteri, instansi-instansi terkait, mungkin ada masukan-masukan Pak yang lebih detail, yang lebih strategis terkait ini. Mungkin ada beberapa kementerian yang roadmap-nya harus dirubah atau roadmap-nya belum begitu detail. Coba seperti apa? Ini hari ini kita diskusi aja. Monggo, silahkan. Ada mic wireless. Siap. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri-Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang ini sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bon demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan artificial intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Siap, belum. Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin. Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya? Siap. Yang jelas ini apa? Silakan duduk. Terkait geopolitik, ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri. Karena penting sekali ini, beliau menghadiri BRICS, lalu ini kalau nggak salah sedang di Brussels ya. Penting sekali. Dan yang namanya hilirisasi, itu penting sekali. Kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Kita harus mengejar nilai tambah dari kegiatan-kegiatan downstreaming ini. Kalau enggak, ya kita selamanya akan diremehkan negara-negara lain.
Nah, ini kebetulan ada teman-teman dari negara lain juga. Kita benar-benar fokus di situ. Fokus di AI, fokus di hilirisasi, fokus di pengembangan SDM. Di bulan ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan sekolah rakyat, meluncurkan koperasi merah putih. Nah, ini untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Geopolitik, Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Israel, Iran, perubahan iklim. Kemarin juga Jakarta, Bekasi, Tangerang, saya baru pulang dari Tangerang juga banjir. Ini harus ditindaklanjuti juga. Banjir, kekeringan ekstrim. Lalu masalah perang tarif. Ini kita sedang bernegosiasi juga. Disrupsi teknologi, AI, blockchain, kripto. Nah, ini saya harap nanti Bapak Ibu semua lebih aware dengan tantangan-tantangan ini. Jadi fokus kita, fokus Pak Presiden, ini sudah jelas hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, energi baru terbarukan. Nah, kemarin Pak Presiden baru aja meresmikan juga salah satu fasilitas besar di Karawang, pabrik baterai. Ada juga beberapa bulan lalu pabrik pemurnian logam mulia. Ini juga besar sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering saya paparkan pada waktu saya masih wali kota, kampanye, debat pilpres, tentang pentingnya ini bonus demografi. Jadi kesempatan seperti ini tuh hanya datang sekali. Jadi kita harus benar-benar hati-hati menyiapkan SDM terbaik. Itulah tadi kenapa Pak Presiden menyiapkan sekolah rakyat. Selain sekolah rakyat ada juga sekolah Garuda, sekolah unggulan. Ini beliau benar-benar menyiapkan SDM kita. Kalau di negara-negara lain ada krisis populasi, ada fenomena aging population seperti Jepang, Korsel. Ya, kita harus bersyukur. Ini kita sedang mendapatkan bonus demografi. Jadi kita mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tapi kita harus hati-hati sekali. Swasembada energi. Bapak Presiden di setiap kesempatan, di ratas, di sidang kabinet, beliau selalu menyampaikan kemandirian pangan dan energi itu penting, di mana ini adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa. Energi itu penting, di mana ini adalah masalah kedaulatan kita sebagai bangsa. Saya baru aja pulang dari Jogja, panen tebu. Lalu dari Banyuwangi panen tebu juga. Beberapa waktu yang lalu panen beras di Ngawi. Ini saat ini stok beras kita capaiannya tertinggi selama 23 tahun terakhir, 4,25 juta ton. Ini sangat luar biasa sekali. Di mana negara-negara lain lagi kekurangan, kita surplusnya luar biasa ini. Ini kalau masalah beras sudah kita beresi ya. Masalah air, masalah pupuk, masalah mafia berasnya,
Ini kita ada 145 regulasi yang dipangkas terkait distribusi pupuk. Nah, ini nanti saya titip Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ini terkait ya bukan hanya di pertanian saja, mungkin nanti kalau bertemu dengan lembaga-lembaga instansi lain, ini saya mohon yang namanya aturan-aturan yang berbelit-belit, aturan yang tumpang tindih. Nah, ini para peserta pendidikan ini harus bisa memberikan masukan-masukan. Kita pengen yang cepat-cepat aja. 145 regulasi dipangkas. Ada 53 bendungan baru dibangun. Ini untuk mengairi lahan-lahan pertanian. Ada 366.000 kilometer jalan produksi di desa-desa telah dibangun juga. Telah dialokasikan juga anggaran pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mengairi 2 juta hektar lahan pertanian. Nah, ini penting juga, ini yang terakhir. R&D di beberapa tempat ini sudah memanfaatkan drone untuk penyiraman pupuk, pestisida, dan juga AI untuk mengecek pH tanah. Ini penting sekali. Dan juga nanti saya mohon Bapak Ibu semua untuk selalu melibatkan anak-anak muda. Soalnya di sektor pertanian ini mulai berkurang anak-anak mudanya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat itu kesempatannya banyak sekali anak-anak muda, terutama anak-anak muda yang aware dengan teknologi AI dan lain-lainnya. Anak-anak muda yang benar-benar pengen fokus ke R&D. Ini ada yang dari Sumatera Utara mungkin? Sumatera Utara ya Pak. Saya kapan hari itu ke Hubang Hasudutan, Humbahas. Di sana ada pusat research dan di sana kita menemukan yang namanya kemenyan. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan. Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini. Hilirisasi, ini bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan dan masih banyak lagi yang saya temukan di sana. Insya Allah tahun ini pusat riset itu akan diresmikan oleh Pak Presiden. SDM sekali lagi, sekarang kan sudah ada program MBG, ada CKG. Kemarin kalau saya cek terakhir untuk cek pengecekan kesehatan gratis itu sudah ada sekitar 10 juta orang yang memanfaatkan program ini. Penting sekali untuk deteksi dini. Jadi di usia dini sudah teridentifikasi penyakitnya apa, jadi pengobatannya lebih awal sehingga nanti angka harapan hidup bisa lebih tinggi. Sekolah Garuda, sekolah rakyat, dan juga program-program seperti KIS, KIP ini tetap akan dilanjutkan. Minggu ini program-program seperti BSU untuk warga yang gajinya di bawah UMR ini juga akan segera disalurkan. Lalu di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA nanti ada kurikulum pelajaran pilihan, pelajaran coding dan AI di sekolah-sekolah. Ini penting sekali. Pak Presiden malah mengusulkan pelajaran matematika di tingkat TK.
penting sekali. Dan juga di tahun ini ada sekitar 19 T untuk merenovasi sekolah-sekolah yang rusak. Jadi Pak Presiden ini benar-benar punya concern yang sangat tinggi terkait pendidikan dan SDM kita. Mungkin ada yang mengusulkan lagi untuk masalah SDM, pendidikan, Bapak Ibu. Gantian yang ibu-ibu. Minta mikrofon, Mas. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Wakil Presiden yang kami banggakan. Saya Kartini, perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia. Saat ini kita melihat bahwa pendidikan ini sangat penting, dan memang kami berharap hilirisasi ini juga mulai dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Selama ini apapun hasil dari research, kemudian hasil penelitian-penelitian, itu tidak ada kontribusi yang melekat dengan dunia usaha gitu. Jadi misalnya penelitian-penelitian saat ini tidak langsung bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dilakukan, yang bisa berguna untuk bangsa ini karena hanya berupa kertas atau paper. Dana-dana untuk penelitian, dana-dana untuk melakukan research itu sangat kecil sekali gitu. Nah, berharap hilirisasi ini juga, ini kaitannya juga dengan dunia pendidikan. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, mulai dari pendidikan paling dasar, misalnya dari TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, ini juga memungkinkan untuk bisa dikembangkan lebih kuat lagi. Saya beberapa kali kunjungan ke luar negeri mewakili dari Indonesia kaitannya dengan pendidikan yang ada saat ini. Kami berharap memang dilibatkan dengan program hilirisasi ini. Sekaligus ke depan itu hilirisasi ini juga melibatkan dari kementerian yang ada, dari Kemendikdasmen, Kemendristekdikti, dan Kementerian Agama, yang di sana juga ada ribuan sekolah-sekolah kita. Bagaimana lembaga pendidikan kita akan maju, karena kita berharap ada sentuhan-sentuhan yang saat ini dari hilirisasi ini yang kemudian bisa didanai oleh Danantara dan dari semua aspek yang ada. Itu yang kami harapkan. Dan yang terakhir adalah hasil-hasil produk yang kemudian yang dikembangkan di dunia pendidikan itu juga bisa kolaborasi dengan dunia usaha. Itu yang kita harapkan dari beberapa kali dari diskusi yang ada. Dan terakhir ini adalah banyak sekali dari teman-teman ini adalah para ahlinya dari dunia pendidikan. Mudah-mudahan Bapak bisa berkenan ke depan ini juga dilibatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itulah kenapa tadi saya menyinggung sedikit masalah R&D research yang ada di Humbas tadi, Bu. Nah, kita ke depan pengen ada lebih banyak lagi tempat-tempat seperti itu. Itu tadi saya bicara masalah apa yang di Humbas itu Kemenyan, lalu Pak Presiden juga sudah memberikan target ke CEO Danantara. Ini kan kita lagi kenceng-kencengnya nikel, baterai untuk EV. Nah, ke depan nanti Pak Presiden sudah menargetkan juga kita harus punya EV asli dari Indonesia. Jadi kalau sekarang saya dan Pak Presiden pakainya mobil maung dari Pindad, nah ini ke depan akan kita kembangkan lagi. Dan ya sekali lagi Ibu, kita nggak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Anak-anak muda, usia produktif, nah ini yang harus kita dorong terus. R&D penting, tapi R&D yang harus di follow up dan bisa memberikan multiplier effect yang baik ke masyarakat. R&D ketemu formulasinya, produk unggulannya apa, ini yang harus dikejar terus. Jadi tidak bisa berhenti di R&D-nya saja, tapi harus benar-benar jadi produk unggulan kita. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, saya mohon dukungannya untuk ini apa program hilirisasi ini banyak sekali. Kalau kita bicara masalah yang ada di laut, hilirisasi rumput laut banyak, produk turunannya banyak. Tapi sekali lagi kita dari dulu tuh ngirimnya barang mentah. Ikan-ikan kita
Harusnya kita dari dulu bikin cold storage, bikin industri pabrik pengalengan. Ini yang kita kejar sekarang. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini untuk menjaga daya beli, menjaga perputaran ekonomi di tingkat masyarakat. Pak Presiden juga sudah mendorong bantuan-bantuan seperti PKH, bantuan pangan, diskon listrik, subsidi upah, diskon transportasi, diskon tarif tol. Semua itu untuk menjaga daya beli dan perputaran ekonomi. Nah, ini ke depan PR-nya bagaimana bantuan-bantuan itu bisa tepat sasaran. Ya sekali lagi digitalisasi, AI. Kemarin ada berita itu apa itu yang lagi rame, apa penerima bansos rekeningnya untuk judul, nah, gimana itu? Atau banyak yang fiktif dan lain-lain tidak tepat sasaran. Ini pentingnya digitalisasi. Kalau tidak salah itu nanti di bulan depan pas 17 Agustus Pak Presiden juga meluncurkan ini apa? Digital ID ya. Jadi biar ini apa? Yang namanya apa bantuan-bantuan, bansos-bansos itu bisa tepat sasaran semua. Sedang kita perbaiki Bapak Ibu. Lalu kemarin kami juga di berbagai kesempatan Banyuwangi, Bondowoso, di Sleman. Mungkin Bapak Ibu udah tahu yang namanya program PNM Mekar. Udah tahu ya Bapak Ibu ya, PNM Mekar ini program lama, tapi dilanjutkan. Saat ini nasabahnya ada 17 juta. Plafonnya enggak tinggi-tinggi banget. 5 juta, 10 juta, tapi semuanya ibu-ibu. Semuanya ibu-ibu. Dan dari sini kemarin, wah itu luar biasa, kemarin di Sleman. Cuma jualan keripik, jualan handicraft, anaknya bisa sekolah di UGM, kuliah di UGM. Luar biasa sekali. Dan yang paling penting ini, ya karena ini ibu-ibu, lebih tertib. NPL-nya rendah sekali, 1,74. Itu rendah sekali. Artinya kalau NPL-nya rendah, kredit macetnya hampir tidak ada. Jadi ini luar biasa. Program ini akan kami teruskan dan sekali lagi udah ketemu kementerian terkait ya Pak ya. Yang BUMN PNM Mekar udah pernah ketemu. Ini bagus ini program yang bagus. Dan sekali lagi ibu-ibunya jadi mandiri semua. Dan yang saya paling senang itu NPL-nya rendah. Ya ini nanti kalau ada masukan-masukan dari Bapak Ibu semua silahkan. Ini program yang akan kami lanjutkan terus. KUR, PNM Mekar. Lalu di tanggal 19 atau 20 besok Pak Presiden setelah pulang dari luar negeri akan meluncurkan koperasi merah putih. Ini untuk memperkuat ekonomi di desa dan juga pemerataan ekonomi. Bapak Ibu, ini sebagai penutup, ya saya pesan untuk selalu dalam mengeksekusi berbagai kebijakan itu Bapak Ibu harus adaptif, kolaboratif. Tadi sempat disinggung masalah ego sektoral, ya sering saya alami dari zaman wali kota. Dan tadi kuncinya yaitu kolaborasi dengan Forkopimda,
waktu itu dengan Danrem, dengan Dandim, Kapolres, Bupati, Wali Kota sekitar Solo, penting sekali. Sekarang misalnya swasembada pangan, itu jangan salah loh Bapak Ibu, itu melibatkan TNI Polri loh. Kemarin kita panen tebu itu yang membackup Pak Panglima. Ada juga panen jagung itu yang membackup Pak Kapolri. Ini semuanya berkolaborasi. Dan yang paling penting Bapak Ibu, selalu turun ke lapangan. Ini turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Dialog dengan misalnya warga sekitar tambang, lokasi tambang, penting sekali. Saya pernah ke suatu lokasi, ya, tidak perlu saya sebut lokasinya. Warganya mengeluh masalah tambang, masalah hauling. Itu kalau tidak didengar, tidak kita ajak diskusi, permasalahannya tidak akan selesai. Itulah pentingnya turun ke lapangan. Ya, turun ke lapangan ada yang mungkin bawa wartawan, bawa fotografer, tapi harus sering ke lapangan juga tanpa membawa kamera. Diam-diam aja malam-malam, satu mobil, tidak perlu ada protokol, penting sekali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus satu visi, satu tujuan, satu komando, mewujudkan visi, misi, program dari Bapak Presiden. Sekali lagi kita harus bekerja sama, hilangkan ego sektoral atau merasa paling hebat sendiri. Kita harus menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada negara yang bisa tumbuh dalam keadaan tidak stabil atau tidak kondusif. Dan sekali lagi Bapak Ibu, selalu turun ke lapangan agar kebijakan dan keputusan yang dibuat bisa sesuai dengan kondisi masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah pemimpin yang berdedikasi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju dan meraih Indonesia emas. Mari bersama kita bersatu. Mari bersama kita bersatu membangun bangsa yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau yang populis itu